Oke, halo, kembali lagi di channel aku. Jadi, aku cuma mau bilang, semua orang itu nggak ada yang peduli. Iya, jadi orang-orang itu nggak peduli. Mau kamu ngapain, mau kamu ngeposting apa, mau kamu bikin karya apa, mereka nggak peduli. Begitu. Jadi, di sini aku membahas tentang semua orang nggak peduli sama kamu, tapi itu adalah hal yang bagus. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita ngerasa banyak orang yang memperhatikan kita, ada namanya spotlight effect, yang dimana kita ngerasa semua orang tuh memperhatikan kita. Tapi pada faktanya bahwa semua orang itu nggak ada yang peduli sama kita. Orang-orang itu sibuk memikirkan diri mereka masing-masing, gimana besok mau makan apa, besok mau gimana, besok mau ngapain. Setiap individu itu tuh memikirkan diri mereka masing-masing gitu loh. Gak ada yang peduli kita hari ini ngeposting apa, kita mau bikin karya apa. Gak ada yang peduli. Dan itu adalah good news. Jadi karena nggak ada orang yang peduli atau bahkan nggak ada yang ngeliat kamu, kamu bisa mulai berkarya. Ini bukan bad news to be honest. Karena orang mungkin akan tertarik sama kamu, tapi habis itu yaudah mereka memikirkan hidup mereka masing-masing gitu. Makanya aku minta untuk teman-teman mulai berkarya, mulai aja lakuin apa yang teman-teman suka karena itu untuk diri teman-teman aja gitu loh, untuk diri kamu, bukan untuk diri orang lain gitu loh. Good news kalau misalnya apa yang kamu lakuin itu berguna untuk orang banyak gitu. Tapi pada faktanya orang itu banyak yang nggak peduli. Alhasil, kita itu justru harusnya bisa lebih cepat dalam berkarya gitu loh. Karena kalau kita ngerasa orang-orang itu ngelihat kita menjadi spotlight effect, kita itu jadi merasa takut untuk memulai sesuatu. Kalau teman-teman sendirian di kamar, pasti teman-teman pernah kan kayak joget-joget sendiri, nari-nari sendiri, podcast sendiri, atau bahkan ngobrol sendiri. Nah, anggaplah kayak gitu. Jadi ketika teman-teman posting, orang-orang tuh gak ada yang peduli gitu loh. Mungkin one day ketika postingan kalian viral, ketika postingan kalian rame, orang-orang tuh akan komentar sesaat, ya udah terus scrolling lagi. Kita semua, bayangin kita semua hidup sampai 80 tahun, dan gak setiap orang itu bakal ingat sama kamu. Bahkan pengalaman mereka sendiri aja, atau ingatan tentang mereka sendiri aja bakal lupa gitu loh. Jadi, kamu mau hidup selama 80 tahun, ya udah nekem gitu aja, rebahan, scrolling TikTok, not do something yang bisa mengubah hidup kamu gitu loh. Hmm, mungkin yang menjadi kendala kita adalah kita terlalu takut bahwa orang-orang terlalu memikirkan kita terlalu takut bahwa orang-orang nanti gimana-gimana sama kita, karena kita berpikir orang-orang itu peduli sama kita. Mulailah untuk punya mindset di mana orang itu nggak peduli sama kamu, orang bodoh amat sama kamu, orang yaudah kayak cukup, oh kamu udah mulai bikin konten nih, oh kamu udah mulai berkarya nih, ya udah mereka lanjut aja. Mungkin mereka akan komen, tapi habis itu udah mereka besoknya lupa, atau bahkan 5 menit setelah itu mereka bakal lupa gitu. Di sini aku mau ngajak buat kamu untuk punya mindset di mana orang tuh nggak peduli sama kamu. Even kamu pun juga nggak peduli sama orang lain. Makanya mulailah untuk peduli sama diri sendiri. Fokus on yourself. Lakuin apa yang bisa kamu kerjakan. Kamu nggak perlu kok eh, nanggepin orang-orang yang bahkan nggak peduli sama kamu. Mungkin ada sekelebat satu dua yang nggak suka, apaan nih udah mulai konten apa sih, nggak jelas banget, yaping apa nih. Tapi itu tuh mereka tuh berada dalam frekuensi di bawah gitu loh. Jadi mereka tuh berusaha kayak teriak-teriak ke atas kayak, kamu sini, nggak mungkin kamu harus ke atas, kamu tuh harus berada di level yang sama kayak aku. Tapi please hear me, ketika kamu udah berkomitmen untuk berkarya dan fokus on it, kamu tuh udah berada di level di sini gitu loh. Jadi ketika ada dua orang nih, orang ini berada di level yang sama gitu, kamu ke atas duluan, dan orang ini misalnya nggak suka karena berada di frekuensi yang lebih bawah dari kamu, dia akan keluar-keluar dan ayo sini, ayo sini. Nah, kalau misalnya kamu tanggapin energi ini, kamu bakal turun lagi levelnya. Alhasil yang bisa kulakukan adalah kamu tetap di sini dan beranggapan bahwa sebenarnya dia tuh tidak peduli sama kamu karena dia memikirkan diri dia sendiri. Memikirkan dirinya sendiri karena dia merasa, wah anjir, frekuensiku terlalu di bawah sama dia. Padahal harusnya kita itu tuh berada di frekuensi yang sama. Kita tuh berada di level yang sama. Tapi ketika satu ini naik ke atas, aku merasa ditinggalkan. Alhasil aku akan keluar-keluar, aku akan ngomong, aku nggak suka, aku akan ngomong, dia ngapa sih, biar kamu tetap turun di level yang sama dengan dia gitu loh. Jadi good newsnya, ketika kamu di sini kamu tidak memikirkan bahwa oh ini kan juga nggak peduli sama aku, toh dia itu memikirkan dirinya sendiri sehingga dia kepengen kamu tuh turun berada di level yang sama dengan dia, tapi kamu nggak pernah nanggepin ini nih, ya udah kamu akan tetap di sini atau bahkan lebih tinggi lagi gitu loh. Beda cerita ketika berada di level yang sama, tapi ini sangat melihatmu sebagai sesuatu inspirasi, di mana ketika kamu naik level, dia akan ikut naik level juga karena wah kamu ternyata hebat ya, kamu harusnya bisa lebih hebat dari ini. Nah, akhirnya si ini dia itu pasti akan menyamai level yang sama di sini. Gitu. Karena I think karena I think ketika eh, kita memulai sesuatu karya,
kita memulai sesuatu hal itu dengan impact yang negatif gitu, dengan kita harapannya untuk terutama balas dendam, itu tidak akan berdampak dengan baik. Yes, you hear me. Jangan pernah melakukan sesuatu atas dasar balas dendam. Kamu harus melakukan sesuatu, misalnya berkarya, itu atas dasar karena jiwamu itu kepengen gitu loh, karena panggilan jiwa gitu loh, karena panggilan jiwa di mana oh aku akan melakukan ini karena jiwaku tuh senang. Misal kamu ingin memasak, kamu ingin berkebun, kamu suka bikin-bikin furniture, kamu suka ngerangkai-ngerangkai mainan, kamu suka merajut, itu karena panggilan jiwa gitu loh. Panggilan jiwa di mana oh ketika aku melakukan ini aku merasa terfulfill, aku merasa jiwaku tuh penuh ketika aku melakukan ini gitu. Jangan sampai aku punya keinginan wah oke, aku akan belajar masak karena dia menolakku, aku akan balas dendam. No, jangan. Please thinking about yourself first, karena in the end ketika kamu memulai segala sesuatu dengan rasa balas dendam, I think itu kamu akan wasting your energy gitu loh. Energimu tuh bakal habis karena yang kamu pikirkan adalah balas dendam, balas dendam, balas dendam. Alhasil itu rotten, itu tuh kayak membusuk dari dalam gitu loh. Dan jiwamu tuh, panggilan jiwamu gak terpenuhi gitu loh. Kamu gak merasa terfulfill jiwanya. Kenapa aku mulai YouTube ini? Karena sebenarnya ada panggilan jiwa di mana banyak orang yang ngomong, Sil, kamu kayaknya harus mulai uh, storytelling deh, karena kamu pinter banget buat storytelling gitu loh. Even aku ngerasa aku nggak pandai ngobrol di depan kamera, aku nggak punya kamera yang bagus, aku nggak punya privilege, nggak punya gear yang bagus untuk aku bisa memulai video, tapi aku memulai dengan ketidaksempurnaan dan aku sadar akan hal itu. Tapi satu hal yang aku sadar adalah seenggaknya aku berkarya, seenggaknya aku memproduksi satu video gitu. Videoku yang gak sempurna, aku tahu dengan memproduksi ini di episode ke-6 aku merasa jiwaku terfulfill, aku ngerasa jiwaku itu semakin penuh karena ini adalah panggilan jiwa gitu loh. Ketika aku sudah memulai YouTube gitu, aku belajar untuk ngomong di depan kamera, and it's kinda hard. Dan ini udah 1 minggu aku terus-terusan disiplin untuk memproduksi video. Aku tahu awalnya nggak mudah, aku tahu banget rasanya burn out. Bahkan di episode kita sebelumnya aku ngerasa burn out parah dan aku nggak mau ngelakuin lagi karena aku pikir ngapain aku bikin video kalau nggak ada yang nonton. Tapi aku percaya banget dan aku yakin banget video ini bakal sampai ke kamu dan kamu bakal nonton ini di saat aku mungkin udah nggak ada di sini lagi. Maksudnya aku udah nggak berada di level ini lagi. Aku mungkin udah lebih sukses, aku mungkin udah berada di level sini. Punya panggilan jiwa bahwa oh, Sisil di masa depan pasti senang banget kalau Sisil di masa lalu tuh ngelakuin ini. Dan ini video ini akan menjadi bukti, menjadi saksi bahwa aku nggak menyerah gitu loh. Aku terus-terusan mengupload video, aku terus-terusan gigih, aku terus-terusan disiplin untuk memproduksi video ini terus gitu. Makanya aku mau bilang bahwa ketika udah fokus sama satu hal, yaudah tetap fokus sama hal ini aja gitu loh. Karena aku pikir memang gak ada yang peduli juga gitu loh. Orang peduli ketika kamu tuh udah ada di level ini karena apa? Udah kelihatan gitu loh. Kita semua masih berada di level yang sama. Nah, saat ini aku lagi berjalan dengan sangat pelan untuk ke atas. Nah, ketika udah di atas ini, semua orang yang ada di sini pasti akan melihatnya. Makanya aku pengen banget untuk memfokuskan hidup untuk diriku sendiri gitu loh. Dengan aku mengupload video ini aku bisa belajar setidaknya 1% lebih baik dari hari kemarin. Begitu juga aku pengen ngajak kalian, kamu untuk mulai berkarya aja dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kamu mau, dengan panggilan jiwa yang kamu mau gitu. Kamu misalnya nggak punya passion untuk bikin video, kamu punya passion hanya untuk belajar, untuk beasiswa luar negeri, then do it gitu loh, lakuin aja gitu loh. Apapun yang menjadi panggilan jiwa, selama itu nggak dilandaskan rasa dendam, kamu harus ngelakuin itu mulai dari sekarang. Kamu nggak mau kan hidupmu miserable selama 80 tahun, tahu-tahu kamu udah tua, tahu-tahu kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu ngerasa kayak harusnya aku waktu muda tuh ngelakuin ini, dan hidup tuh cepet banget gitu loh. Umur itu tuh berjalan dengan cepat kayak petikan jari seperti ini gitu. Tahu-tahu kalian tuh udah di umur 80 tahun dan nggak bisa ngapa-ngapain dan miserable. Tapi aku punya komitmen, aku akan terus bikin YouTube. Aku akan terus bikin video ini sampai aku di umur 80 tahun dan kalian akan masih nemuin aku di YouTube. Kalau umurku panjang, oke? Okay? Jadi ketika 100 video itu sudah ada, aku bakal terus tetap lanjut upload dengan GR seadanya. Puji Tuhan di tengah perjalanan aku bisa upgrade GR-ku dan bisa punya voice yang lebih bagus. Jadi aku bisa memproduksi video lebih banyak lagi dengan kualitas yang lebih baik. Tidak perlu kayak berem kayak gini lagi dengan GR seadanya. I know it's not perfect, tapi seenggaknya dengan ketidaksempurnaan ini aku sudah berani memulai. Makanya
kalian juga harusnya bisa dong berani memulai dengan ketidaksempurnaan. Kita nggak akan pernah merasa cukup dan merasa sempurna untuk memulai sesuatu. Pasti kita akan memulai sesuatu dengan ketidaksempurnaan. Dan semua orang melakukan itu. Bahkan mulai dari pembisnis paling hebat sekalipun, YouTuber paling beken sekalipun, orang dengan kekayaan yang paling besar sekalipun, orang paling sukses sekalipun, semuanya selalu memulai hal dengan tidak sempurna. Even privilege-nya sangat bagus ya, misalnya dia keluarga kaya, dia bisa mendapatkan ilmu dengan mudah, dia mendapatkan gaya yang lebih bagus. Tapi ketika orang itu memulai langkah pertama, nggak ada yang namanya sempurna. Semuanya, termasuk aku. Sampai detik ini pun aku merasa nggak sempurna, tapi aku akan terusan untuk upgrade dan terus-terusan untuk belajar lebih luas lagi ngobrol di depan kamera. Kalian bisa bandingin video ini sama videoku yang pertama. Udah mulai bisa kan? Oke, sampai di sini aja video aku. Mungkin poin-poin yang aku sampaikan semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman, dan semoga teman-teman mulai memiliki mindset untuk orang-orang tuh nggak peduli sama kalian. So, mulai aja dulu dengan apa yang kalian punya. Thank you, sampai jumpa di videoku yang ke 100.